Mau tanya Pak, Oke, Pak. Ya. tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih. Ada nggak lihat Muhammad di surga Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Itu terbang atau jalan kaki Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem Baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuan. Kali ini aku akan memperlihatkan kepada kalian sebuah video seorang pendeta yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang nabi. Selain itu, orang ini mengaku juga pernah ke surga dan menjelaskan tentang isi surga. Pengakuannya ini diungkapkan pada sebuah channel YouTube yang bernama Hidayah Mu'alaf Channel. Di sana pendeta ini dimintai untuk menjelaskan tentang kenabiannya dan kesaksiannya yang pernah ke surga. Seperti apakah penjelasannya? Coba langsung simak video berikut ini. Kalau surga itu gimana Bang, yang Abang lihat? Surga itu punya kota. Kotanya namanya Yerusalem. Makanya Yerusalem itu sebenarnya diambil dari kota yang ada di surga. Makanya nanti kalau orang ke surga nama kotanya Yerusalem. Cuman Kota satu Tuhan. kotanya Bang. Tapi orangnya udah banyak Bang penghuninya. Yang tinggal di Yerusalem itu tentu banyak, tapi itu kan hanya orang-orang tertentu aja. Misalnya para hamba-hamba Tuhan kelas-kelas berat, hamba-hamba Tuhan besar gitu, pendeta-pendeta besar. Dan Kalau itu yang nama kelas kota bawah? Yerusalem. Ada surga tingkat ketiga, kedua, pertama, dan Firdaus. Yang paling rendah Firdaus. Bedanya apa tuh? Fasilitasnya atau apa tuh Bang? Kalau di surga tingkat ketiga kamu dapat malaikat. Ada misalnya saya dapat 1000 malaikat. Nah, 1000 malaikat ini melayani saya, bikin kopi, nyuci rumah, ngepel segala macam, kayak pembantu lah. Tapi pembantu kita malaikat, dan itu cuma ada di surga tingkat ketiga. Surga tingkat kedua dan pertama kamu nggak dapat apa-apa, cuma kamu dapat rumah, harta, kemewahan segala macam kayak gitu. Jadi Tapi kalau kerja sendiri maksudnya? Nggak, maksud satu pembantu makan, masak sendiri, semua sendiri? Betul. Cuma di surga 3 dan Yerusalem yang dapat malaikat. Itu nggak bisa naik Kan lagi kalau Bang ya? Artinya abadi di situ? Iya. Nggak Ya akan kayak bisa di pindah? bumi aja kan. Kalau kita di bumi kan makin kaya kan pembantunya makin banyak kan. Tukang ngepel ada, tukang cuci mobil ada, tukang bikin kopi ada. Nah, sama di surga juga gitu. Kalau dari surga tingkat 3 sama Yerusalem itu dapat malaikat. Kayak contoh nih Bang, misalnya saya tingkat 3 gitu. Saya main ke tempat Bang Luga, boleh dong? Atau nggak boleh? Boleh. Yang tingkat atas yang boleh main ke bawah, tapi yang tingkat bawah nggak bisa main ke atas. Oke. Yang atas artinya yang tingkat atas fasilitasnya boleh turun main-main ke tempat lain lah. Kalau yang bawah nggak boleh Ya. gitu ya. Iya. Tapi itu abadi ya hukum tuh, nggak bisa lagi berubah ya. Dan yang bisa ketemu Tuhan itu cuma yang di Yerusalem Baru, yang bisa face to face sama Tuhan. Wow, yang lain nggak bisa. Yang tingkat ketiga pun nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa ngeliat Tuhan face to face itu cuma di Yerusalem Baru. Di Yerusalem Baru ini ya rumahnya segede Monas. Gede-gede. Tinggi-tinggi, wah nggak tahu lah. Tapi Monas tinggi Bang, bukan besar Bang. Ya kan tingginya, besarnya juga kan, kalau udah tingginya segede Monas kan tentunya besarnya juga kan mungkin selapangan Monas lah. Segitu-gitu rumah di Yerusalem Baru tuh besar-besar, itu para penginjil kelas dunia lah ya dari situ lah. Tapi suntuk juga lah Bang kalau sendirian Bang. Maksud sendirian di rumah segitu gede kan bosan juga. Iya kan, kalau udah di Yerusalem kan yang layanin kita kan udah ribuan malaikat. Malaikat pribadi kan ada. Ya, cuman kan malaikat nggak bisa diajak ngomong Bang. Bisa dong, kok nggak bisa diajak ngobrol. Ya Maksudnya kayak manusia kayak aja. kayak robot kan? Enggak dong. Robot sama malaikat beda. Malaikat bisa diajak ngobrol. Cuma dia enggak. Artinya kan ya kan sama kayak pembantu aja, paling ngobrol. Ya kalau misalnya kita mau main ke tetangga kan bisa. Misalnya mau main ke rumah rasul-rasul, jalan-jalan. Itu terbang atau jalan kaki Bang? Di surga tingkat 3 sama Yerusalem Baru itu ada mobil. Kaget loh kan? Bukan, nggak bisa terbang Bang. Masa naik mobil Bang? Bisa juga terbang, tapi kan lebih keren naik mobil. Ya tapi kan mobil beda-beda Bang. Nanti ada mobil yang mewah, ada yang nggak mewah. Kalau saya pakai mewah, Abang nggak mewah kan jadi aneh juga Bang. Enggak, kalau di Yerusalem itu udah mobilnya juga udah ngeri lah. Karena cuma di Yerusalem Baru. Cuma di Yerusalem Baru ada mobil, di surga tingkat 3-2 nggak ada mobil. Nanti kalau Abang bilang ada mobil, orang bingung Bang. Karena tanya nanti pom bensinnya mana,
yang lainnya mana? Ini gimana maksudnya bang? Ya biarin aja dia bingung lah. Nggak, kalau abang bilang ada mobil jadi mirip kayak agama Buddha bang gitu bang. Kayak itu orang meninggal kan dibakar mobil, dibakar rumah gitu. Sebenarnya semua tuh ada kemiripan karena agama Buddha kan dan agama-agama ini kan dibaliknya kan sebenarnya dia juga pemainnya. Itu roh-roh jahat, iblis-iblis juga yang main gitu. Memang kamu pikir agama-agama itu nyiptain siapa? Yang nyiptain juga Lucifer, bekas malaikat semua itu. Enggak, maksudnya kalau kenapa nggak Selamat terbang aja bang? malam. Kan kalau malaikat bisa terbang, masa manusia apa orang penghuni surga nggak bisa terbang bang? Sama kayak kamu naik pesawat. Kamu kan naik pesawat bisa. Tapi lebih nikmat mana naik pesawat atau naik Rolls Royce? Pesawat kalau bisnis class ya lebih nikmat first class pesawat lah bang. Iya, nikmat naik pesawat ada, tetapi nikmat naik mobil juga ada. Dua-duanya itu ada kenikmatan tersendiri. Nggak bisa Nyetirnya mungkin ya. Kalau mobil kan nyetir sendiri enak gitu. Iya, maksudnya kamu lebih pilih mana, naik pesawat seumur hidup kamu atau naik mobil seumur hidup kamu? Mau pilih mana? Kalau saya pilih naik mobil. Tapi boleh dong, artinya nggak terlepas kemungkinan bisa. boleh pilih gitu. Bebas lah. Misalnya kayak kamu naik para layang gitu kan, naik para layang seumur hidup kan capek juga. Pengen Ya, kita bosan. duduk naik mobil naik santai. Nah gitu sama. Formatnya nggak usah dibikin pusing. Kalau memang Oke, kamu siap, mau naik pesawat terus seumur hidup kamu, paling kamu dikatain orang gila. Ini orang pagi sampai sore naik pesawat nggak gila mah, kan gituin orang. Kalau makanan bang? Makanan di sana semua ada, ikan ada, pokoknya makanan yang enak-enak lah. Cuma kalau misalnya untuk daging-daging, nah itu saya belum ngerti. Tapi kalau ikan ada. Oke. Menurut saya pengakuan ini malu-maluin banget ya, memalukan dirinya dan memalukan juga orang-orang yang menganut agama tersebut. Anda bisa bayangkan ya, mengaku sebagai nabi, bahkan juga mengaku pernah pergi ke surga lalu menjelaskan tentang surga. Namun apa yang dia jelaskan itu semuanya berasal dari imajinasi dia sendiri. Kalian bisa dengarkan tadi yang dia jelaskan, di surga itu ada kota yang sangat luar biasa, di surga ada mobil mewah juga, ada pesawat terbang. Itu semua hanyalah imajinasi dunia dia sendiri. Semua orang yang melihat ini malah akan jadi bahan tertawaan. Ini benar-benar memalukan sekali. Tapi jauh lebih memalukan lagi ketika Bapak Pendeta ini ditantang untuk memperlihatkan mukjizatnya. Karena seorang nabi itu pasti punya mukjizat. Namun apakah yang terjadi? Apakah dia bisa memperlihatkan mukjizatnya? Coba kalian simak video berikut ini. Ini mungkin ada yang mau nanya nih dari Josi Dewi nih. Silakan Josi Dewi. Selamat malam Pak Julius. Selamat malam Pak Farhan, Pak Debata, and Nabi Luga. Pak Luga klaim dirinya sebagai nabi ya? Boleh Ibu ya? Ya. Ibu boleh kasih tahu nama gerejanya apa? Saya Muslim Pak. Saya Muslim. Silakan. Oke, silakan. Saya cuma ingin bertanya, Pak Luga kan klaim kalau Pak Luga nabi ya, betul tidak? Pertanyaannya itu aja. Enggak, saya cuma mau tanya itu dulu sebentar. Pak Luga klaim kan Pak Luga nabi kan? Betul. Oke. Nah, biasanya kalau nabi itu kan ada mukjizat ya. Iya. Saya percaya di agama Yahudi atau di Kristen atau di Islam pastikan ada mukjizatnya ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Pak Luga, mukjizat apa yang sudah Pak Luga lakukan? Jangan mengusir setan ya, itu buat saya bukan mukjizat karena di Yahudi maupun di Islam juga bisa melakukan itu. Mukjizat apa yang sudah Bapak lakukan dan bukti nyata kalau mukjizat itu dilihat orang? Menyembuhkan, ya kan, menyembuhkan Semua orang sakit. Dokter juga bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Ya bisa mencelikkan mata orang buta, nggak bisa bangkitkan orang mati kan? Bapak bisa membangkitkan orang mati? Iya kan begini, yang namanya kenabian ini. Enggak. Bapak harus buktikan kepada semua orang dengan nyata, bukan dengan asumsi, Pak. Simpel aja. Bapak ke kamar mayat, Bapak ke kamar mayat, ke rumah sakit ya, ke kamar mayat kan Bapak tadi bilang bisa menghidupkan orang mati. Saya pengen tahu. Saya rasa banyak orang ingin tahu benarkah apa yang Bapak katakan gitu loh. Kalau kamu bisa menunjukkan bentuk kerubi maka akan saya lakukan. Gak ada urusannya dengan saya bentuk. Saya tidak mengklaim saya tahu bentuk kerubim, Pak. Saya tidak pernah mengklaim saya tidak tahu bentuk malaikat. Bahkan saya tidak tahu bentuk jin. Ya, kalian bisa dengarkan tadi, aneh banget ya. Dia ngaku bisa menghidupkan orang mati sampai disemprot sama ibu-ibu, diomelin habis-habisan karena mengaku seperti itu. Ini benar-benar memalukan sekali. Tapi lebih aneh lagi, karena dia berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu dia sudah lihat ada di neraka. Wow, coba kalian simak video berikut ini. Mau tanya Pak, ya, tadi Bapak melihat surga kan? Ya. Mau tanya ini soal Nabi nih.
Ada nggak lihat Muhammad di surga, Pak? Teman saya udah ngeliat Muhammad di neraka. Mohon maaf Pak terima Lukas, kasih. mohon maaf Pak Lukas kalau bisa jangan membawa ini, karena ini kan khusus tamu kita menghormati Bang Luga ya sebagai narasumber, dan dia adalah nabi, dan dia akan menjelaskan. Jadi tolong jangan bawa-bawa Islam. Jadi kita biar teratur. Saya suka itu. Saya suka topik sekarang. Oke. Hormati Bang Luga ya, Pak Lukas ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih ya. Jadi sesama nabi udah tahu yang nggak ada Muhammad di surga ya. Sekali lagi itu klaim Anda Pak Lukas. Bang Lukas sebagai narasumber, saya mohon Muhammad nggak ada di surga kan? Kalian bisa dengarkan apa yang dia ucapkan tadi mengenai Nabi Muhammad. Benar-benar berani banget ya dia mengucapkan itu. Dia ucapkan di YouTube, sosial media, di mana tempat semua umat muslim bisa melihatnya dan bisa mereupload video tersebut. Wow, ini benar-benar kayaknya geser deh otaknya. Tapi bukan dari kalangan umat muslim aja sebenarnya yang nggak terima dengan pengakuan nabinya itu. Dari kalangan orang-orang yang beragama seperti mereka itu juga yang mengaku nabi, ada juga yang nggak terima, bahkan marah terhadap pengakuan pendeta ini yang mengaku sebagai nabi. Kamu nggak ada apa-apanya kok. Brazil itu. Halo, kasihan lo lihat Apa tuh? Bener, lihat aja gayanya tuh kayak gitu. Petantang petenteng. Gantian ngomong. Ini orang petantang petenteng, baca Alkitab juga mungkin nggak ada apa-apanya. Bapak udah tahu kayak gitu, tapi Bapak lawan juga. Oke, saya rasa sudah cukup sekian video kali ini ya. Nggak ada kesimpulannya ya video ini. Saya rasa kesimpulannya cuman malu-maluin aja sih ya. Menurut saya memalukan sekali. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.